Selamat pagi pemirsa, bagaimana kabarnya? Semoga di akhir pekan ini Anda tetap sehat dan tetap semangat. Karena The Belusukan akan mengajak Anda berjalan-jalan bersama saya, Dias Kaslina. Pemirsa, biasanya kalau di The Belusukan ya, kita ngomongin soal sejarah, budaya, wisata, ya kan? Nah, di Kampung Johar Baru ini kita juga akan ngomongin soal 3 hal tersebut. Di Johar Baru ini kalau kita lihat ya, jemuran di mana-mana. Tenang, ini bukan jemuran saya nih, jemuran warga yang ada di sini. Jadi memang area ini terkenal dengan area yang kumisdat gitu istilahnya. Kumuh, miskin, padat. Tapi katanya sih sudah ada penataan. Seperti apa ya penataan dilakukan di sini? Kita lihat yuk. Jadi pada zaman kolonialisasi, sejarahnya sih katanya dulu itu tempat ini menjadi tempat kaum-kaum ya suburban lah ya. Jadi mereka yang tidak bisa masuk ke kota, akhirnya ditempatkanlah, dikumpulkan di sini. Tapi apa benar sejarahnya seperti itu? Kita langsung aja tanya sama penduduk yang ada di sini. Halo, Babe, apa kabar? Selamat siang. Kita bisa ngobrol-ngobrol dulu, Be? Iya. Babe, ini sebenarnya dari zaman dulu ini apa sih tempat ini? Kampung ini seperti apa? Oh begitu, kampung ini awal sejarahnya dulu kalau sejarahnya jadi tahun-tahun 50 ini masih rawa-rawa ya. Nah setelah itu mereka pendatang kemari. Jadi di zaman Belanda itu kan kita tidak membeli lagi, jadi siapa yang cepat datang cepat sini langsung bikin rumah gitu kan. Rumah lama-kelamaan ya merasa mungkin sudah bertahun-tahun akhirnya ya seperti rumah sendiri. Terus ada juga yang mengontrakan ke pendatang-pendatang seperti umumnya di sini kebanyakan sekarang kan pedagang. Awalnya sih nggak sepadat ini. Terus kenapa jadi padat gini, Pe? Nah padatnya begini setelah kita nih kampung kita didatangi pendatang. Nah pedagang-pedagang ini kan bisa dikatakan. Babe sendiri asli di sini? Saya asli di sini. Dari tahun berapa, Be? Saya dari sini. Awal saya di Kampung Senjiong. Saya masuk sini tahun 72. Oh gitu. Iya. Iya. Ini semua cucu-cucu, Be? Ini cucu-cucu. Udah berapa generasi di sini, Be? Saya udah 3 generasi. 3 generasi. Ya udah deh, Be. Saya jalan-jalan dulu lagi, Be ya. Iya. Kabar, Tante. Iya, Tante. Kalau Tante tuh kan tinggal di situ ya. Iya, benar ya. Selama ini sering lihat tawuran antar warga gitu. Biasanya orang-orang yang terlibat tawuran itu memang anak-anak kecil, pelajar kah atau gimana? Anak-anak ya remaja-remaja lah, seperti anak-anak saya. Saya ini seorang ibu sampai waktu terjadi itu saya paling depan. Karena saya khawatirnya anak-anak saya kan, saya makan jemput anak saya sampai orang-orang bilang, lo kok seorang ibu paling depan, orang pada masuk ke dalam ini depan. Karena anak saya yang saya perhatikan. Jadi lagi ada orang tawuran nih, Tante paling depan tuh. Paling depan karena pada saat itu api kan lagi lempar-lemparan bom molotov, api lagi sedang dilebarkan. Waktu kejadian ada korban yang meninggal itu di hadapan saya. Ada berapa orang, Tante? 1 orang. 1 orang itu tahun berapa? Waktu itu tahun 2013 ya kalau nggak salah. Ya, tapi sekarang udah nggak ada lagi tawuran ya, Teh ya. Semuanya udah lebih Padahal sampai sekarang ya, alhamdulillah nggak ada. Mudah-mudahan seterusnya. Jadi terakhir tawuran itu baru tahun 2013 kemarin. Dan sekarang udah nggak ada. 2012 sama 2013. Iya, 2012. Setiap tahun kan setiap menghadapi taraweh itu udah mulai dardor-dardor. Orang tua semua khawatir ya, Teh ya. Kalau sekarang udah nggak ada lagi. Ya, oke deh. Kalau gitu makasih Tante. Mudah-mudahan tetap tertib, aman ya, Teh ya. Calling me high on the telephone. Came by plane all alone. Sparing the afternoon making a speech. Speech made you nervous that you couldn't eat. You came to show your mad love. You came to tell it's not enough. Come and erase me and take me with you. Kiss me, I'm drunk. Don't worry. Nah, pemirsa, kalau kawasan ini namanya Gempal. Ini jadi istilahnya area battle ya. Pertempuran anak-anak yang pada tawuran gitu, atau warga yang suka tawuran. Nah, ternyata kalau tahun-tahun ini nih, sekitar 2 tahun ke belakang, ini sudah jadi tempat untuk mural. Segala aktivitas dan juga kreativitas anak-anak yang ada di sini kemudian disalurkan di tembok ini. Agung. Dias. Apa kabar, Baik, Gung? ya. Nih kenalin nih pemirsa, namanya Agung, anak GKJ ya.
Geng Kramat Jaya, cie, ngeri. Dulu kalau suka tawuran Agung kayak gimana tuh gayanya? Anak mana lo, anak mana gitu ya? Enggak sih Mbak, cuma gini aja. Oh langsung aja ya, nggak pakai gimana-gimana gitu ya? Ya boleh deh. Kita tanya-tanya ya soal mural di belakang. Ini kan adalah gambaran bagaimana kreativitas anak-anak di sini akhirnya dikumpulkan dan diolah gitu kan ya? Ini tawuran di sini nih Mbak nih. Arenanya nih sini. Oh. Sekarang arenanya kita sulap jadi arena mural. Arena mural. Jadi sekarang kalau misalnya ketemu, ya kan, anak mana, golgat gitu, golongan gawat gitu misalnya kan, langsung kita adu mural yuk, gitu di belakang gitu ya. Sekarang di sini nih, kemarin kita adu muralnya di sini kita. Iya, yang bimbing siapa, Gung? Ada tuh Mbak di SKJB yang bimbing. Oh, anak sekolah komunitas? Johar Baru. Johar Baru, SKJB, Sekolah Komunitas Johar Baru, oke. Terus habis itu gimana tuh pertamanya? Bisa mau gitu dibimbing, oke gitu gimana tuh? Pertama kita diajak dulu sih, kumpulin jadi satu, ditanya tuh hobinya apa, dia punya kebetulan saya hobinya mural. Ya. Nah, saya yang ngurusin mural gini, nah kita seluruh Johar Baru kita lombain muralnya, kita tumpahin di sini. Bukan cuma di sini dong Mbak, ada 3 titik kayak gitu. Di sini, di Pom Bensin Galur sama di Kramat Jaya. Oh gitu ya. Jadi nggak ada dinding yang selamat nih ya, semuanya di mural aman ya. Daripada coret-coret sasalan ya, daripada nyoret-nyoret di mana-mana mendingan sini gitu. Oke. Pernah menang lomba nggak nih? Sering Mbak, di UI lagi itu juara 1. Serius? Iya. Oh gitu, terus apa lagi? Indonesia juara 1. Kebetulan sini juga kemarin kan ini festival tahunan nih, mural ini festival tahunan. Setiap tahun itu bergulir. Kemarin juga saya juga juara 1 juga. Acara saya yang juara. Ya iyalah acaranya sih itu, gimana sih itu nggak juara? Sekarang prosesnya udah ngebimbing Mbak, udah mulai ngebimbing lagi gimana. Oke, gambarnya gambar apa aja sih nih? Banyak Mbak nih kayak yang ini. Saya paling suka yang ini Mbak. Yang mana War tuh? is over. War is over, perang sudah berakhir. Sudah berakhir. Jadi semuanya udah damai gitu ya. Ini ada SKJB, dari SKJB sendiri. Sekolah Komunitas Johar Baru tadi tuh ya. Kalian dibimbing apa lagi sama SKJB kecuali Banyak, mural? Mbak. Ada mural, perkusi, teater, terus lukis, sablon, banyak tuh pokoknya. Belajar paket A, paket B, paket C juga ada yang udah nggak lulus tuh. Oh gitu. Bisa, Kamu sendiri tamatan apa? Saya SMA kebetulan. SMA ya, berarti tinggal ngelanjutin ke perguruan tinggi. Ada juga nanti perguruan tinggi insya Allah UT. gabung sama ini bisa juga dari UT juga, bisa dari mana-mana juga. Asik. Kalau gitu menarik juga nih SKJB. Kita ke sana yuk. Boleh Mbak, ayo kita ke SKJB Mbak. Asik. Oh ini SKJB. Oh bagus ya Gung ya. Silakan masuk Mbak. Iya. Pukulin panci kayak gini aja ya, udah bisa jadi musik. Itulah kalau pemuda-pemuda kreatif ala SKJB. Nah, pemirsa ngomongin soal perkusi. Sebenarnya di tahun 1970, ini perkusi ini baru terkenal sampai ke Indonesia karena diperkenalkan oleh Akademi Seni Karawitan Indonesia. Nah, karena mengadopsi dari situlah, akhirnya yang semula itu perkusi itu dari drum gitu ya. Ada juga dari alat musik seperti ketipung dan sebagainya. Diadopsilah sama anak-anak SKJB ini menjadi musik ala kampung gitu, yang memakai barang-barang bekas ataupun barang-barang dengan modal yang terbatas. Halo. Lagi bikin apa nih? Lagi bikin kreatif aja nih, kerajinan tangan. Oh, ibu-ibu PKK. Kalau ada cewek satu aja dikerubungin ya langsung ya. Oh iya, tiga sama saya ya. Oke. Nah ini lagi apa nih? Lagi bikin apa, gelang? Kita lagi buat gelang dari manik-manik. Ini koordinatornya Pinkan ya, sini ya. Aku yang membawa manik-manik ini. Oh gitu. Ini gimana sih ceritanya Pinkan bisa terlibat di sini nih? Jadi awalnya aku lagi ngobrol-ngobrol sama Ibu Mira. Dia nyeritain adanya SKJB ini. Kebetulan aku suka buat gelang.
Terus ya untuk ngisi-ngisi kegiatan anak-anak SKJB aku sekalian bawa aja ngasih tahu mereka cara buat gelang kalung gitu. Oke, boleh nggak sih kalau misalnya saya nih atau teman-teman saya terlibat juga di sini? Ih boleh banget, ini pada senang pasti cowok-cowok semua lagi. Oh, seneng ya? Cek. Oke deh, kalau gitu aku latihan ya. Gimana Oke. caranya? Ini saya sudah Tadi, Bu? Boleh. Oh, sana juga itu ya, Bu ya? Ya itu. Oh iya. Belum. Ini contoh mural. Oh, bagus ya, Bu ya? Karena waktu itu kita bikin festival Johar Baru, street art kita nyebutnya. Street art. Jadi yang udah dicoret-coret tembok mana lagi nih, Bu? Nah, tahun pertama kita di tembok, tapi tahun kedua kita menggunakan media ini karena sulit mencari tembok ternyata. Yang tidak dihuni oleh orang Iya, gitu yang ya. tidak dihuni oleh orang, yang terus kemudian juga diizinkan oleh orang untuk dijadikan media Untuk mural. Ya, nah Bu Ida, Ibu kan sudah dari awal ya berdirinya SKJB ada di sini. Ya. Sulit nggak sih Bu untuk kemudian membina anak-anak yang tadinya suka tawuran, akhirnya bersatu, produktif, dan menghasilkan sesuatu yang kreatif gitu? Sulit nggak? Ya tentunya banyak tantangan ya di dalam melakukan itu. Bahkan tantangan itu datang dari lingkungan. Nah, jadi kami yang menjadi penting itu sebetulnya tahap pertama pendekatan terhadap anak-anaknya itu sendiri. Nah, justru sekolah komunitas ini sebetulnya digagas oleh mereka sendiri. Oh, iya? Usulannya dari mereka sendiri. Apa yang sebetulnya mereka memang harapkan, mereka bilang mereka ingin belajar bagaimana bisa hidup, bagaimana bisa survive. Karenanya kami menggunakan istilah sekolah, tapi sekolah dalam hal ini adalah bagaimana mereka bisa hidup di dalam komunitas. Karena yang kemudian menjadi penting kan mereka sebetulnya tereksklusi di dalam komunitas perkotaan sebagai kaum muda. Nah, Jadi sebenarnya mereka punya pemikiran yang bagus ya. Artinya mereka tidak hanya ingin terkotak ada di satu komunitas mereka sendiri dan survive dalam tawuran misalnya, tapi benar-benar survive di dunia luar sana. Karena dunia luar sana itu adalah tawuran yang sebenarnya. iya. Gitu ya. Nah, karenanya di level Johar Baru nilai yang utama kita tumbuhkan itu sebetulnya adalah nilai harmoni sosial. Bagaimana kebersamaan yang terbangun di antara kelompok-kelompok yang ada. Nah, contohnya misalnya, karena ini ya, kita berusaha bangun bagaimana mereka bisa lebih kreatif, terutama pada kelompok perempuan, ibu-ibu ya. Kita akan masuk ke kelompok ini di tahun-tahun berikutnya. Wow, kreatif banget ya anak-anak di sini, bisa main musik, bisa nyablon, dan juga bisa bermacam-macam kreativitas lainnya. Yang jelas, Johar sudah tidak jadi biang onar. Mereka bahkan sekarang sudah jauh berpendidikan. Nah, akhirnya ini juga yang jadi akhir perjumpaan kita di The Belusukan. Jangan lupa tetap saksikan The Belusukan pekan depan. Kita akan ke tempat yang lebih istimewa lagi. Saya Dias Kaslina, sampai jumpa. Cause you know I'm all about